Baik, ini saya awalnya mau saya rekam seperti kemarin, tetapi waktunya ternyata saya belum ada waktu untuk merekam. Jadi ini di Zoom ini saya rekam, nanti kalau mau ditonton kembali, saya upload di YouTube gitu ya. Baik, untuk materi minggu ini kita melanjutkan mengenai ada aturan data, repeating groups, determinan dan identitas, dan juga aturan voice code. Ya, sedikit mengenai aturan voice code. Nah, aturan data nih ya, tadi sudah sedikit saya singgung. Jadi mengamati data redundansi akan sulit dilakukan jika datanya sangat banyak dan data bersifat dinamis. Nah, maka dari itu kita dalam menyusun tabel ini perlu membuat aturan data dalam basis data atau yang disebut dengan enterprise rules. Jadi dengan adanya aturan-aturan bagaimana orang boleh menambah, boleh mengurangi, kemudian data apa saja yang boleh ditambah, seberapa jauh boleh duplikasi. Nah, itu diatur dalam aturan-aturan data atau disebut dengan enterprise rule. Ya, jadi saat kalian pertama kali membangun basis datanya, dalam bahasa pemrogramannya itu kalian sebutkanlah, kalian jelaskan, kalian nyatakan bagaimana suatu isian tabel itu boleh diisi. Ya, misalnya ketika kalian sudah membuat sebuah aturan data untuk satu tabel, maka jika ada satu isian data yang tidak sesuai dengan enterprise rule atau dengan aturan itu, maka tidak bisa diisikan. Jadi akan ada batasan-batasan suatu tabel itu bisa diisi. Nah, ini nanti akhirnya akan membuat atau mempermudah ketika membuat batasan untuk meminimalisir adanya duplikasi dan mencegah adanya redundansi begitu. Misalnya di sini, kalau kita lihat secara sekilas di sini terdapat beberapa duplikasi di sini ya. Nah, ini bisa saja terjadi, diperbolehkan dalam suatu basis data ketika dia membuat aturan-aturannya terlebih dahulu. Nah, di sini dengan adanya tabel di sini bisa diamati ya, ada supplier number, part number, dan juga part description. Di sini dibuatlah enterprise rule sebelum terjadi atau ada data ini gitu ya. Jadi saat awal membuat data itu harus ada enterprise rule-nya. Di sini enterprise rule-nya atau aturannya yaitu yang pertama, part number hanya dapat memiliki satu nilai part description. Jadi hanya ada satu hubungan antara part number dengan part description. Jadi tidak akan ada part number yang memiliki lebih dari satu part description gitu. Ya, jadi nggak mungkin ada P1 itu bold, P1 lagi itu not. Itu nggak mungkin, karena sudah dibuat rule-nya bahwa part number itu hanya dapat memiliki satu nilai part description. Nah, kemudian di aturan yang kedua, part description dapat berhubungan dengan beberapa part number. Jadi, kalau dilihat di tabelnya, dia ada beberapa part description yang sama, tapi dia memiliki part number yang berbeda. Ya, bisa saja di sini ukurannya berbeda atau mereknya berbeda dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, supplier number dapat berhubungan dengan beberapa part number. Kalau dilihat di sini, kita lihat S2, supplier nomor S2, dia sebagai supplier part number P1 dan P4. Nah, ini karena sudah dibuat rule-nya seperti itu, berarti boleh saja dibuat adanya duplikasi di sini berarti ya. Di mana
si S2 ini dia menyuplai P1 dan juga P4. Nah, kemudian part number itu juga dapat memiliki lebih dari satu supplier number. Jadi beberapa jadi satu part number itu boleh disuplai oleh beberapa supplier. Di sini misalnya P1, ini ternyata dia disuplai oleh supplier nomor S2 dan juga S5. Nah, inilah hal-hal yang menjadi membatasi suatu tabel boleh sejauh mana dia memiliki duplikasi dan juga untuk menghilangkan atau mengantisipasi adanya redundansi. Ya, jadi enterprise rule ini terserah si pembuat basis datanya mau dibuat rule seaneh apa, seketat apa, terserah dari pembuat pembuat tabelnya gitu. Misalnya di sini, ini kelihatan nggak yang Excel saya share, kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Bu. Oke, contoh yang lain misalnya, kalau kalian lebih familiar menggunakan ini, jadi ada satu tabel, ada NIM, ada nama, jurusan, kode mata kuliah, dan juga nama mata kuliah. Di sini saya buat rule-nya, NIM itu unik, jadi tidak ada mahasiswa dengan NIM yang sama. Jadi satu NIM hanya berasosiasi dengan satu nama mahasiswa. Tetapi boleh nama mahasiswa sama, asalkan dia memiliki NIM yang berbeda. Ya, kalau di situ kita lihat NIM-nya semuanya dia unik, tetapi kalau kita lihat di nama di sini, namanya sama-sama Dwi Cahyo, tetapi NIM-nya dia berbeda. Ya, ini aturannya dibuat. Kemudian aturan yang lain di sini bahwa satu mata kuliah boleh diambil oleh dua atau lebih mahasiswa. Di sini kode mata kuliah TK201 ini diambil oleh Dwi Cahyo dan juga Rina Wahyu, misalnya gitu. Nah, itu beberapa enterprise rule atau juga aturan data yang dibuat. Nah, jadi misalnya seseorang melihat suatu data itu, kok ini banyak duplikasinya? Oh, ternyata si pembuat datanya memang membuat rule dengan seperti itu. Berarti tadi boleh mata kuliahnya sama diambil oleh mahasiswa yang berbeda, begitu kan akan muncul duplikasi. Nah, itu sejauh mana duplikasi itu bisa muncul dalam sebuah tabel itu adalah tergantung dari enterprise tool yang dibuat oleh si pembuat basis datanya. Gitu. Ya. Karena meskipun nanti enterprise tool-nya ini akan membuat beberapa duplikasi, tetapi perlu juga si pembuat basis data ini selain membuat enterprise tool juga perlu mempertimbangkan bagaimana nanti tampilan dari data atau organisasi dari basis data agar bisa meminimalisir adanya duplikasi data. Gitu. Oh iya, sebelumnya saya mau tanya dulu, di kuliah teori kalian baru bertemu satu kali ya? Iya, Bu. Hari apa jadwalnya? Kamis. Oh, Kamis. Kemarin sudah sampai mana materinya? Sudah sampai ini belum? Halo? Mungkin lebih ke definisi dari sistem basis data, Bu.
Oh, baru awal-awalnya ya? Belum. Benar. Kemarin berarti belum sampai redundancy, duplikasi? Udah belum? Udah menyinggung, Bu. Oke. Pak Rohmat ya? Iya. Oke. Iya, Bu. Benar. Sama. Ya, ini saya mendahului ya karena memang jadwalnya praktikumnya lebih awal daripada teori. Tapi nanti kita akan berdalam di sini dengan latihan-latihan setiap minggu gitu. Kalau di teori belum, kalau di sini belum paham nanti bisa perdalam lagi di kelas teori gitu ya. Nanti Pak Romot akan lebih menjelaskan lebih detail. Oke, untuk enterprise rule, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Itu kan peraturan enterprise rules-nya nomor 1 kan part number-nya hanya dapat memiliki satu nilai part description ya, Bu. Itu di P4 kok dia bisa punya 2 part description, Bu? P4-nya kan ada satu nut, satu lagi collar. Oh iya, ini salah berarti ini anunya, tabelnya. Nah, ini saya ambil dari buku. Jadi ini berarti ada kesalahan di tabelnya. Oke. Di sini P5 gitu ya untuk collar ya. Jadi tidak boleh karena enterprise rule-nya seperti itu. Oke, makasih koreksinya. Yang lain? Saya mau bertanya, Bu. Nah, misalkan ada ada aturan data tadi ya, boleh misalkan yang tadi satu mata kuliah bisa diambil oleh beberapa mahasiswa. Nah, berarti kan banyak data duplikasi. Berarti itu sudah tidak memperhatikan aturan dari tabel normal ya, Bu ya? Nah, tetap kita harus memperhitungkan konsep tabel normal di mana tidak ada redundansi dan juga meminimalisir adanya duplikasi ya. Makanya meskipun kita buat enterprise rule seperti itu bisa ada duplikasinya, tetapi nanti dalam pembuatan tabelnya, tabel itu kan nanti bisa dipecah-pecah ya, bisa dipecah-pecah. Nah, itu yang akan meminimalisir adanya duplikasi. Jadi nanti setelah kita buat enterprise rule-nya, kita rancang juga dari data yang segitu banyak entitasnya, itu bisa dipecah-pecah menjadi beberapa tabel hingga bisa meminimalisir adanya tadi duplikasi dan kalau redundansi tidak boleh ada gitu. Jadi tetap harus memperhitungkan adanya atau aturan-aturan dari tabel normal. Ini kan contohnya ya, memang belum normal kelihatannya. Nah, nanti kita akan belajar lagi bagaimana caranya membuat tabel yang normal jika awalnya belum normal gitu. Itu ya. Ya, Bu, terima kasih. Oke, yang lain? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan mengenai repeating groups. Nah, ini kemarin kalau kalian perhatikan, kan ada ya salah satu syarat dari tabel normal itu bahwa atribut itu hanya memiliki nilai tunggal untuk tiap baris atau setiap satu sel itu dia hanya memiliki satu nilai. Ya, tadi dicontohkan oleh teman kalian ada yang satu sel itu isinya 2 ya, pakai atau tadi itu ya. Nah, itu berarti dia tidak bisa dikatakan tabel normal. Itu fenomena seperti itu disebut dengan repeating groups ya. Jadi satu atribut itu memiliki nilai ganda, beberapa nilai pada satu sel gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini sini kita lihat ada supplier nomor S2 dengan supplier name head ini dia punya part number-nya P1 dan P4. Kemudian yang paling bawah itu supplier nomor S9 dia sebagai supplier part nomor P8, P2, P6 ya, di mana ini dipisahkan menggunakan koma. Nah, inilah yang disebut dengan repeating groups. Ya, ini perlu dihindari
pada tabel normal. Kenapa? Karena ini akan mengganggu konsistensi dari tabel. Ya, jadi ketika kita ingin melakukan manipulasi data, ingin memanggil data menggunakan SQL atau query gitu ya, ini dia bisa menggagalkan query tersebut karena tidak dapat terdeteksi. Karena misalnya ini tidak bisa diidentifikasi sebagai suatu nilai. Apakah nilainya itu memang P1, P4 namanya atau P1, P4 dan selanjutnya gitu. Jadi ini akan membuat tabel ini bisa misinterpretasi ketika pemanggilan data menggunakan query. Sehingga hal ini perlu dihindari pada suatu tabel yang normal. Nah, cara menghilangkan repeating groups ya yang paling mudah itu adalah dengan membuat nilai atribut vertikal ya dari data ini yang tadi ada repeating groups-nya. Ini, kemudian dibuat tabel vertikal, berarti atributnya itu ke bawah, seperti ini. Ya, jadi P4 ini diturunkan ke bawah dengan supplier number dan supplier name yang sama, kemudian P8, P2, P4 ini juga dibuat vertikal ke bawah dengan supplier number dan supplier name yang sama. Nah, kalau dilihat di sini, ya, dari tabel ini dulu yang awal tadi, ya, ini sama ya. Nah, ini saya jelaskan di sini bahwa ini memiliki beberapa kelemahan. Nah, yang pertama, ini disebut dengan representasi asimetris dari data yang simetris. Nah, kenapa datanya disebut simetris? Nah, ini karena satu supplier ini dia dapat menyuplai beberapa part number. Ya, jadi enterprise rule-nya seperti itu. Datanya simetris. Tetapi data yang simetris ini disajikan dalam bentuk yang asimetris. Ya, karena tiap baris pada tabel ini satu supplier number ini dapat berhubungan dengan beberapa part number. Tapi sebuah part number ini mungkin tidak berhubungan dengan beberapa supplier number. Ya, jadi jika datanya banyak sekali, akan memungkinkan ada data-data yang kosong karena tidak ada pasangannya. Jadi representasi seperti ini dikatakan inkonsisten atau juga disebut dengan asimetris. Gitu. Kemudian kelemahan tabel yang ini selanjutnya adalah baris dapat diurutkan berdasarkan supplier number atau supplier name, tetapi tidak dapat berdasarkan part number. Ya, baris dapat diurutkan berdasarkan supplier number. Ini, kalau kita lihat di sini, ini bisa diurutkan berdasarkan supplier number, tapi tidak dapat diurutkan berdasarkan part number. Kalau kita urutkan begini, di sini kita urutkan dari kecil terbesar misalnya, itu akan mengubah data. Jadi tidak betul lagi informasinya. Kemudian, baris ini memiliki panjang yang beragam karena variasi jumlah nilai part number per baris. Ya, jadi ini datanya pendek segini, lengthnya hanya 2 karakter gitu ya, tetapi yang lain bisa lebih dari 2 karakter, jadi tidak konsisten. Kemudian yang keempat, nah jika barisnya ini mau sama karakternya, jumlahnya ini atasnya P2 yang misalnya ada 5 karakter, maka si P1 ini harus ditambahkan karakter yang lain sehingga nanti panjang karakternya sama. Itu. Nah, kemudian ini juga komennya adalah bahwa
mungkin tidak ada batas maksimal jumlah nilai part number pada satu baris, tapi lebih mudah untuk memiliki jumlah baris yang tidak terbatas daripada panjang baris yang terbatas. Ya, jadi lebih mudah dalam suatu tabel itu diidentifikasi ketika datanya itu vertikal ke bawah sangat panjang daripada mengidentifikasi panjang karakter dari satu isian sel ini mau seberapa panjang. Itu akan lebih susah untuk diidentifikasi. Ya. Nah, tadi kan kita isi ya si nilainya. Nah, sebelumnya bentuknya kan seperti ini. Jadi dari ini kita buat vertikalnya untuk part number-nya saja, kita pindah ke bawah. Nah, hal ini akan menghilangkan permasalahan nomor 3, 4, dan 5, yaitu permasalahan mengenai panjang isian atau karakter dari part number. Tetapi tabel tidak signifikan ketika kita ingin menghapuskan atau mengubah ini. Mau saya pindahkan ke sini, maka informasinya jadi berubah. Jadinya yang P4 ini suppliernya adalah Edwards, padahal harusnya adalah Heath ini. Jadi kurang konsisten. Maka kita tadi tambahkan pengisian ini sama, jadikan duplikasi atau redundancy di tabel yang kosong. Ya, jadi begini. Jadi ada step by step bagaimana suatu tabel itu bisa dibuat menjadi tabel vertikal. Oke, saya kembali ke PowerPoint-nya. Nah, selain membuat atau mengubah suatu tabel itu menjadi tabel yang vertikal, cara lain untuk mengatasi repeating groups ini adalah memecah tabel menjadi 2 atau beberapa tabel sehingga tidak ada repeating groups. Ya, di sini kalau tadi kita lihat akan banyak sekali duplikasinya, maka di sini duplikasinya akan lebih minimal. Di sini tidak ada supplier number yang berulang-ulang. Kemudian di sini hubungan antara supplier number dengan part number ini dihubungkan dengan kata kuncinya yang menjadi uniknya. Ya, nanti kita akan pelajari lagi mengenai identifier, determinan, dan sebagainya. Ya, intinya repeating groups ini adalah tadi, jadi satu sel itu diisi oleh beberapa informasi yang dimana ini akan menggagalkan atau mengganggu query ataupun konsistensi dari base data, dan ini bisa diatasi dengan cara membuat tabel vertikal ataupun memecah tabel menjadi beberapa tabel-tabel yang lebih kecil. Gitu. Baik, untuk repeating groups ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ke determinan dan identitas. Ya. Nah, dalam penyusunan aturan data, atau tadi saya sebut dengan enterprise rule, itu perlu memperhatikan determinan dan juga identitasnya atau identifier. Nah, apa itu determinan dan identifier? Nah, determinan ini penjelasannya. Jika kalian membuat enterprise rule yang menyatakan bahwa suatu nilai atribut pada tabel A selalu berhubungan dengan nilai yang sama pada tabel B, maka tabel A disebut sebagai determinan tabel B. Ya, jadi A ini akan berhubungan dengan satu nilai tabel B dan akan selalu begitu. Jadi ada hubungan 1 ke 1 antara A ke B. Ya, jadi misalnya NIM 01 itu namanya adalah Wahyu. Ya pasti akan itu, tidak akan
satu NIM memiliki beberapa nama misalnya gitu. Jadi nilai atribut A selalu berhubungan dengan nilai yang sama pada tabel B. Nah, jika tabel A adalah determinan tabel B, maka dapat juga disebut bahwa tabel B ditentukan oleh tabel A. Tadi ya berarti nama mahasiswa ini ditentukan oleh NIM. Berarti NIM ini adalah determinannya nama. Gitu. Dan nama atau nilai B ini bisa saja duplikasi, kosong, atau diperbarui. Ya, berarti nama-nama ini boleh sama, boleh kosong, boleh diupdate, tetapi A ini harus tetap ada isinya. Tidak boleh ada yang kosong, tidak boleh ada yang duplikasi. Sehingga tadi ini, tiap nilai pada tabel A akan selalu memiliki satu pasangan nilai pada tabel B. Karena A adalah determinan B. A yang menentukan B. B ditentukan oleh A. Misalnya juga nomor KTP. Nomor KTP setiap orang, setiap warga Indonesia itu pasti berbeda-beda. Ya, bayangkan A ini adalah nomor KTP, NIK, kemudian B ini adalah nama ya. Nama orang di Indonesia itu pasti ada yang sama. Yang namanya persis sama itu juga banyak. Ya. Maka A ini yang menentukan B, karena masing-masing nilai A ini hanya berhubungan satu nilai pada B. Satu NIK ini pasti punya satu nama. Tetapi belum tentu satu nama ini memiliki beberapa NIK yang sama. Bisa saja satu nama memiliki NIK yang berbeda-beda karena memang orangnya berbeda. Gitu ya. Nilai B ini boleh duplikasi, boleh kosong, bisa diupdate, tapi nilai di A yang menjadi determinannya ini tidak boleh kosong. Tidak boleh ada yang sama. Jadi A itu harus unik. Ya, contohnya di sini. Contoh lainnya, masing-masing nilai pada part number ini memiliki pasangan nilainya pada part description. Ya, jadi P2 itu NaT, P1 itu ya hanya punya bold, P3 itu hanya milik washer, dan P4 itu juga hanya miliknya NaT. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa part number ini adalah determinannya part description. Part number ini yang menentukan part description. Ya kalau P2 ya harus NaT gitu. Tetapi kalau NaT itu dia bisa P2, bisa P4. Karena part description bukan determinan. Tapi yang determinan adalah part number ya. Jadi bisa dilihat di sini part number-nya itu unik, tidak ada yang duplikasi. Sedangkan part description-nya itu boleh ada duplikasi. Kemudian masing-masing nilai pada part number ini juga memiliki pasangan nilai pada quantity in stock. Sehingga dapat dikatakan bahwa part number adalah determinan dari quantity in stock. Ya, ini kasusnya memang seperti ini. Jadi kasusnya di sini part number ini dia pasti memiliki stok yang berbeda. Ya, setiap stok yang setiap quantity in stock ini juga berasosiasi dengan part number yang berbeda. Ya, ini pas contohnya bisa seperti itu. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa part number ini juga adalah determinannya quantity in stock. Nah, tetapi part description ini tidak dapat dikatakan sebagai determinan karena tadi nilai NaT di sini dia berhubungan lebih dari satu nilai pada part number, yaitu P2 dan juga P4. Ya, jadi di tabel ini determinannya adalah
part number, di mana part number ini dia yang menentukan part description dan juga menentukan quantity in stock ya dalam kasus yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Nah, cara paling mudah untuk menggambarkan adanya determinansi antar atribut itu adalah dengan membuat diagram determinansi. Nah, ini penting sekali dibuat. Ya, karena tadi setelah kita telaah ternyata part number ini dia merupakan determinannya part description dan juga quantity in stock, maka diagram determinannya seperti ini. Nih. Part number ini adalah determinannya part description dan juga part number adalah determinannya quantity in stock. Ya, ini disebut dengan diagram determinansi. Nah, ini penting sekali dibuat dalam merancang sebuah basis data. Nah, ada tipe determinan yang lain yang disebut dengan determinan komposit, di mana pada suatu kasus bisa terjadi dua atribut secara bersama-sama menjadi determinan suatu atribut yang lain, sehingga disebut sebagai komposit determinan. Ya, kita lihat di tabel ini. Ada supplier number, supplier name, part number, dan juga pack size. Ya, di sini dengan enterprise rule-nya, supplier diidentifikasi dengan satu nilai supplier number, dan part diidentifikasi dengan satu part number. Jadi supplier number dan part number-nya dia unik. Kemudian masing-masing supplier hanya memiliki satu supplier name, namun supplier yang berbeda dapat memiliki supplier name yang sama. Ya, di sini satu supplier number hanya memiliki satu supplier name, tapi bisa saja ada supplier number yang berbeda tetapi memiliki supplier name yang sama. Ya, di sini S2 Jones, tapi ada juga yang namanya Jones lagi, tapi dia kode suppliernya adalah S5. Itu. Nah, jadi supplier number ini adalah determinannya supplier name, ya, karena supplier number ini yang mempengaruhi supplier name. Di mana di sini berhubungan berasosiasi dengan satu nilai, tapi supplier name-nya tidak mesti berasosiasi dengan hanya satu nilai. Kemudian, supplier dapat menyuplai beberapa part pada pack size yang berbeda. Ya, jadi, supplier ini bisa boleh menyuplai barang dengan pack size yang berbeda. Dan part juga dapat disuplai oleh beberapa supplier dengan pack size yang berbeda. Tetapi, nomor 5, supplier hanya menyuplai masing-masing part dalam satu pack size. Jadi tidak bisa Jones ini dia menyuplai part number yang sama dengan pack size yang berbeda. Nah, berdasarkan aturan 345, ini nilai pack size ini ternyata ditentukan oleh supplier number dan juga part number. Sehingga di sini bentuknya ya, tadi kan supplier number ini hanya sebagai determinannya supplier name, maka panahnya dari supplier number ke supplier name. Tetapi part number ini ternyata ditentukan, pack size ini ternyata ditentukan oleh supplier number dan juga part number. Maka keduanya diberi kotak, kemudian panahnya
dari sini ke pack size. Jadi di sini pack size ini ditentukan oleh supplier number dan juga part number. Nah, ini yang disebut dengan composite determinant. Jadi satu nilai pack size ini ditentukan oleh lebih dari satu determinan. Baik, ada pertanyaan? Nanti bisa dibahas lebih lanjut ya, sambil memahami tabelnya yang saya buat di sini ataupun untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan determinan transitif, ya, di mana jika atribut A adalah determinan atribut B determinannya C, maka A pasti determinan atribut C. Sehingga disebut bahwa atribut A adalah determinan transitif atribut C. Ini ya, ini yang perlu dihilangkan saat membuat tabel normal. Kemudian selain determinan ada yang disebut dengan identifier. Ya. Di mana identifier ini adalah yang mengidentifikasi. Ya, identifier yang mengidentifikasi dan dia biasanya unik. Nah, makanya tadi saya jelaskan bahwa determinan itu dia unik dan tidak boleh kosong karena dia nanti akan digunakan sebagai identifier. Biasanya ya dalam tabel normal. Jadi aturan dua baris terdapat nilai yang sama karena tidak diperbolehkan, maka perlu adanya identifikasi semua atribut secara keseluruhan dan perlu dipilih suatu nilai atribut yang digunakan sebagai identitas atau elemen kunci dari suatu baris dengan syarat bahwa identifier ini tidak boleh duplikasi atau harus unik dan tidak memiliki nilai kosong atau nol. Nilai kosong ini bisa memang tidak ada nilainya, atau nilai yang diisikan salah, atau belum ada isinya, itu tidak boleh. Jadi harus ada isinya dan harus unik. Itu yang bisa kita gunakan sebagai identifier. Dan identifier ini dalam suatu basis data, dalam suatu skema ini ditandai dengan garis bawah, dikasih underline. Di sini ID karyawan ini adalah identitasnya dari tabel pegawai. Ya, ini bisa kalian pelajari sendiri. Nah, clue-nya adalah enterprise rule yang digambarkan dengan diagram determinan akan memudahkan dalam mendeteksi dan mengeliminasi adanya redundansi data. Jadi tadi yang disebutkan semua konsep besar tabel ini saling berhubungan untuk bisa mewujudkan data yang tanpa redundansi atau bisa disebut nanti sebagai tabel yang normal. Gitu. Jadi suatu pekerjaan buatan basis data itu harus tadi membuat enterprise rule-nya, membuat diagram determinan, dan sebagainya. Itu untuk membuat tabelnya menjadi normal. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan bahwa determinan itu akan lebih baik jika dia sebagai identifier. Jadi determinan itu dia harus unik, tidak boleh kosong, sehingga ini nanti bisa dibangun sebuah namanya bentuk tabel normal yang disebut dengan Boyce Code. Jadi Boyce Code rule atau aturan Boyce Code ini adalah di mana suatu determinan itu juga merupakan identifier. Ya. Di sini contohnya sebuah NIP hanya dimiliki, NIP itu nomor induk bidang, ya, hanya dimiliki oleh satu orang atau satu NIK, tetapi beberapa orang boleh punya lebih dari satu bidang. Jadi NIK-nya itu mesti bisa saja duplikasi ya, karena yang memiliki satu orang bisa memiliki lebih dari satu bidang, tapi nomor bidang itu satu bidang pasti hanya punya satu nomor induk bidang. Maka di sini yang unik, yang dia tidak boleh kosong adalah NIP. Gitu ya.
Jadi NIB di sini sebagai determinan sekaligus sebagai identifier. Nih, NIK adalah determinan nama pemilik, ya, sehingga tiap nilai duplikasi pada NIK maka akan berhubungan pada nilai pemilik yang sama. Maka akan terjadi redundan pada nama pemilik. Sedangkan NIB ini tidak dapat duplikat karena sebagai identifier, sehingga tidak boleh ada redundan pada NIK. Begitu, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin masih bayang-bayangnya masih belum 100% gitu ya. Karena memang materinya banyak, saya menyampaikannya harus dengan waktu yang terbatas juga. Nah, makanya kita harus perdalam dengan latihan-latihan, dengan menggali tabel-tabel yang ada, mempelajari, mengupas tabel-tabel, mana enterprise rule-nya, mana determinannya, identifier dan sebagainya. Gitu. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya dari penjelasan Ibu tadi ya, Bu, di setiap konsep itu berarti kan pasti memuat adanya redundansi sama duplikasi. Nah, itu kadar redundansi sama duplikasinya itu maksimalnya berapa, Bu? Atau misalnya ada limitnya gitu? Atau bisa dihitung limitnya gitu? Atau bebas saja, Bu? Terima kasih, Bu. Kalau limitnya itu ya tidak ada limitnya ya sebenarnya, tergantung dari yang pembuat basis datanya tadi, sehingga dalam enterprise rule-nya dia bisa membuat mau sejauh mana ada duplikasi gitu ya. Kalau redundansi memang harus dihilangkan dalam sebuah tabel yang besar, sehingga tadi dalam enterprise rule itu pembuat tabel bisa membatasi duplikat yang sebagaimana yang diperbolehkan dan bagaimana dia membuat rule sehingga duplikasi hanya duplikasi saja, bukan merupakan redundansi. Jika ada redundansi, maka bisa diolah lagi bagaimana, yaitu dengan cara tadi ada pemecahan tabel, membuat tabel perantara, dan sebagainya. Itu yang nanti akan kalian pelajari dengan namanya bagaimana melakukan normalisasi tabel. Nah, jadi sudah dibuat enterprise rule-nya, tampaknya seperti ini, ternyata masih ada duplikasi, redundansi. Nah, kemudian pecah-pecah lagi tabelnya, bagaimana agar dalam enterprise rule yang begini, yang memungkinkan adanya duplikasi pastinya, tetapi bisa diminimalisir dan bisa menghilangkan redundansi. Nah, itu nanti harus ada yang namanya proses normalisasi tabel. Nah, nanti juga di proses normalisasi tabel ini, bisa kalian tentukan mau sejauh mana tabel itu normal. Apakah normal penuh, apakah hanya 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, itu nanti akan kalian pelajari lagi dalam normalisasi tabel. Jadi ini masih banyak sekali materi-materi konsep mengenai basis data. Sebelum nanti kalian akan praktek secara langsung bagaimana caranya membuat basis data yang baik. Begitu. Makasih, Bu. Iya, jadi tadi yang tidak ada batasan tergantung si pembuat tabelnya, membuat enterprise rule, dan bagaimana dia bisa membuat tabel normal. Itu bagaimana dia bisa membatasi adanya duplikasi mau sebanyak apa dan mengurangi atau meniadakan redundansi. Gitu. Baik, yang lain ada pertanyaan? Lama juga ya, 2 jam. Baik, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada? Baik, kemudian saya langsung aja ke latihan praktikum minggu ini. Oke, carilah atau bisa buat tabel yang berisi minimal 7 entitas dan minimal 7 record nilai. Jadi kenapa? Karena agar lebih bisa mengeksplor lebih jauh satu tabel ini, analisanya lebih dalam.
Jadi minimal ada 7 entitas, misalnya dalam satu tabel itu ada NIM, nama, jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, syarat SKS, angkatannya berapa, itu 7 misalnya gitu. Kemudian ada 7 record ya, namanya ada A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, kemudian dari tabel yang dibuat itu silakan diidentifikasi mana determinannya, mana identitasnya, apakah ada determinan komposit atau transitif atau tidak. Nah, setelah kalian identifikasi mana determinan, mana identitas, maka dari tabel tersebut kalian buatlah diagram determinannya. Nah, itu silakan kalian buat, dikerjakan sendiri-sendiri, dikumpulkan dalam bentuk PDF atau Microsoft Word. Jadi seperti makalah gitu ya. Jadi ada tabelnya, isinya apa saja. Kalian ceritakan analisanya seperti apa. Oh iya, sama satu lagi enterprise rule-nya. Sama enterprise rule-nya. Jadi dengan enterprise rule ini bisa dibuat batasan-batasannya. Tapi tolong dibuat tabel dan enterprise rule yang masuk akal, gitu ya. Ini silakan nanti di-upload di Microsoft Teams aja ya. Saya akan kelompokkan ke Microsoft Teams aja. Kemudian ini karena saya rekam, nanti saya olah dulu, saya potong videonya karena nggak terlalu panjang. Bisa kalian tonton lagi, nanti saya kasih share linknya di Microsoft Teams juga. Jadi kalau ada pertanyaan, diskusi, bisa langsung ditulis di Microsoft Teams, sehingga nanti bisa gampang nyarinya, atau tiba-tiba sama file atau chat yang lain kalau di WhatsApp. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Mengenai materi maupun tugasnya? Gimana? Izin bertanya, Bu. Ya. Tugas yang hari ini dikumpulkan di mana ya, Bu? Di Teams juga. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Yang lain? Jadi hari ini absensinya akan saya ambil dari presensi kalian di Zoom. Jadi saya akan download listnya siapa aja yang di Zoom gitu ya. Jadi untuk minggu ini saya tidak kasih kuis uji pemahaman gitu. Baik, sebelum saya akhiri ada pertanyaan terakhir saya lempar ke kalian. Bu, permisi. Ya. Lebih ke pertanyaan pribadi. Soalnya Microsoft Teams saya kebetulan error terus. Itu berarti setiap saya ada tugas, saya kirim langsung ke Ibu saja ya, Bu? Sampai sekarang belum bisa ya? Masih belum bisa, Bu. Oh ya udah. Bisa di saya aja deh nanti, atau ke Mas Gustaf atau Mbak Salsabila langsung ya. Oke, baik Bu, terima Nanti kasih. beliau yang mengupload aja ke Teams biar kekumpul jadi satu. Gitu ya Mas Gustaf sama Mbak Salsabila, tolong ya. Yang adik-adik ada kesulitan masuk ke Microsoft Teams, bisa dibantu. Oke, Bu. Siap. Yuk. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sudah 2 jam ternyata. Nanti kita lanjut lagi diskusi kalau ada yang mau didiskusikan di Microsoft Teams ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.